atau Recording kita in kenal progress. sebagai nama partainya dok kalau di rumah sakit Ya, Nexium. saya sudah minum. Ya, saya minum omeprazol 40 mili. Iya. Sejak Tapi saya diare itu saya minum memang iya. omeprazol. Karena Jadi itu saya coba minum omeprazol dulu, kemudian minum yang Supabu beta. Tetap diare tapi hanya 2 kali. Dan tidak mules. Kalau yang pertama kan mules. Yang kedua itu saya tidak mules. Cuma 2 kali dan sedikit. iya. Mau saya Jadi teruskan kok agak takut. iya, betul. Jangan kalau jadi diare jangan di stop dulu. Jadi gini dok caranya. Selama 1 bulan sama sekali tidak minum beta, ya. Nah selama 1 bulan itu, setelah 2 minggu full itu minum Nexium dok. Nexium itu isinya es omeprazol, sedikit beda dengan omeprazol, gitu dok. Ya. Jadi nah, dokter minum Nexium 20 mg, ya, sehari 2 kali, pagi 1, sore 1. Mau perutnya sakit nggak sakit minum Nexium 2 kali 1, gitu dok, selama 2 minggu. Kemudian kalau bisa dok dicek dulu ada nggak Helicobacter pylori yang menyebabkan ulkus pada gaster dokter, gitu, pemeriksaan Helicobacter. Tapi kalau seandainya repot misalnya, langsung aja dilakukan gastroskopi dok. Itu bisa dilakukan one day care. Jadi dengan sedatif sebentar, dibius sebentar dok, ya, dibius sebentar. Dokter tidak sadar begitu ya, akan dilakukan gastroskopi, dilihat lambungnya ada nggak gastritis kronik, dan kalaupun ada separah apa, nah itu diobati dulu. Dipertimbangkan lanjut tetap es omeprazolnya atau Nexiumnya, atau es omeprazol dikombinasi dengan preparat lain dok yang untuk gastritis kronisnya, gitu. Jadi diperbaiki dulu dok, gitu. Nah, kenapa kok dokter minum Supabu beta ini jadi diare? Jadi gini dok, pertama karena dokter memiliki gastritis kronis, riwayat gastritis kronis. Dari kita ngobrol-ngobrol begini kan saya belum lihat hasil gastroskopinya, ya. Jadi ini karena kita konsultasi, ya. Jadi anggap dokter ada gastritis kronis gitu ya. Nah dengan ada riwayat gastritis kronis berarti lambungnya dokter itu sensitif. Pertama sensitif, kedua dinding lambungnya dalam kondisi yang tidak kuat, entah dalam kondisi meradang, entah di situ ada ulkus, atau bahkan mungkin ada sesuatu yang lain, gitu dok. Nah sehingga ketika masuk glukosamin dan kondroitin itu akan merangsang pembentukan asam lambung yang berlebih. Ketika asam lambung berlebih terjadi, maka dia akan tumpah ke intestin. Dia akan jatuh ke usus halus dan dia terus jalan mengikuti sistem gastrointestinal, sistem usus melalui saluran usus kita, dari lambung tumpah ke intestin dok, sampai ke kolon. Nah itu yang menyebabkan jadi diare. Jadi iritasi kelebihan asam lambung tumpah ke ususnya itu terjadi iritasi pada usus dok. Nah iritasi pada usus itulah yang mencetuskan terjadinya diare pada dokter, di mana dengan usia 70 tahun juga sudah terjadi penipisan pada mukosa usus, gitu dok. Itu patofisiologis. Jadi saran saya adalah pertama diperbaiki dulu kondisi lambungnya, yaitu dengan, kalau bisa ya dok ya, dokter temui dokter SPPD KGEH, konsultan gastroenterohepatologi dok, untuk dilakukan gastroskopi. Di tempat saya dinas dok, di rumah sakit, sering dok dokter KGEH-nya melakukan itu sebentar dok. Jadi ODC, one day care, dikasih sedasi sedikit, ya, pasiennya tertidur sebentar, dilakukan itu langsung ketahuan dok. Nah baru nanti tindak lanjutnya apa, gitu. Nanti baru akan diputuskan kapan nih beta bisa masuk ke dokter, gitu. Itu dok. Jadi mengenai dokter ada osteoartritis sudah grade 4, saran saya itu dilakukan total knee replacement. Jadi total knee replacement memang
OA itu bersifat residif, Dok. Nah, bagaimana supaya dia tidak bersifat residif lagi? Pertama, eh, caranya adalah mengurangi beban dari lutut atau sendi-sendi tersebut. Jadi misalnya OA yang grade 4 itu terdapat pada lutut, sehingga dokter harus mengurangi beban sampai mencapai berat badan ideal yang pertama. Tapi kalau seandainya, Dr. Oscar sekarang udah ideal kok berat badan saya, oh baik. Kalau gitu dilakukan operasi total knee replacement TKR yang tadi dokter sebutkan. Tentunya dengan pertimbangan pertama, sebelum dilakukan total knee replacement, dipastikan dulu bone mass density atau kepadatan tulang dokter itu bagus dulu. Kalau bone mass density dokter itu oke, ya, kemudian anestesi melihat oke, dokter jantung oke, jalan operasi TKR, dok. Tapi kalau salah satu bidang tersebut bilang wah nggak oke, operasi bisa batal, dok, gitu. Jadi memang dengan usia yang sudah banyak ya, dok, ya, udah usia 70 ya, dok, ya, udah senior, memang perlu pertimbangan yang sangat hati-hati. Nah, saran saya untuk OA yang grade 4, dok, sekarang ini ada, dok, preparat ya, preparat injeksi yang disuntikan secara infus, diberikan dalam waktu 8 jam untuk itu, dok, untuk osteoartritis. Obatnya per ampul. Iya, itu 30 diberi juta, apa? 30 atau 40 juta. Saya sudah dirawat oleh seorang ortoped, Profesor Bikora, murid saya. Selama ini saya diberi PRP, ya, plasma protein. Protein plasma apa ya? PRP. Saya sudah disuntik PRP, ya. Dan kalau habis suntik PRP itu enak saya. Jadi sudah 2 kali saya disuntik. Kemudian yang terakhir itu diaspirasi keluar 9 cc seperti cairan kuning. Saya kalau kumat itu saya baru tidak bisa jalan. Kalau kumat terus ini kaki saya fleksi, lututnya tidak bisa lurus, berdiri tidak bisa jalan. Tapi nanti setelah dikulpet lalu minum apa itu? Minum apa ya, 90 mili minyaknya Takeda itu. Nah itu setelah minum itu kalau sakit aja paling lama 5 hari tidak bisa jalan, karena ini tidak mau operasi karena saya masih bisa jalan dan memang bengkak tapi bengkaknya tidak terlalu, dan tidak sakit, tidak nyeri kaki saya yang kiri. Yang sakit yang kanan, kalau yang kiri nggak sakit. Cuma kalau salah jalan, keburu-buru belok kiri itu langsung ngunci dia. Saya juga beli kemarin, saya beli yang Alpha Plus. Itu apakah lebih baik saya minumnya Alpha Plus dulu ya? Kalau gastroskopi saya juga takut. Oh ya, jadi gini, nggak apa-apa, dok, tidak aja. Solusinya adalah dokter, berarti kalau tidak dilakukan gastroskopi, solusinya adalah minum Nexium 20 mg ya, twice daily, 2 kali sehari, ya, dok, selama 1 atau 2 minggu dulu, dok. Setelah 2 minggu, baru nanti sesudah 2 minggu ya, minum Nexium tiap hari ya, sesudah 2 minggu, stop Nexiumnya. Dokter ini, dok, apa namanya, minum Supabu Beta betul-betul sesudah makan siang, dan sehari hanya 1, tidak 2, gitu aja, dok. Jadi maintenance for long time. Jadi kita berikan very low dose tapi untuk long time, gitu, dok. Karena mempertimbangkan mukosa usus dengan usia, berkaitan usia kan mukosa usus juga sudah menipis, gitu, dok. Jadi boleh nggak kalau misalnya saya minum Supabu Plus itu katanya kan isinya albumin kan ya? Itu minumnya sebelum makan. Oh, Supabu Alpha Plus bebas, dokter. Supabu Alpha Plus dokter
Mau minum sebelum makan boleh, sesudah makan boleh. Tapi kan tidak bikin gemuk dong. tidak dok, tidak. Supabu Alpha Plus, dokter nanti minumnya 2 hari atau 3 hari sekali aja. 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Atau kalau mau biar mudah dibuat ini dok, seperti selai roti. Jadi bikin roti panggang, rotinya dipanggang dulu, selesai rotinya dipanggang ya, baru Supabu Alpha Plusnya digunting ya, ujungnya diolesi. Bisa. Dia rasanya seperti selai encer gitu, seperti madu gitu dok rasanya. Oke, terima kasih dokter. Nanti secara khusus ya dokter ya, karena masih banyak yang bertanya ini. Ya, terima kasih. Iya, oke, terima kasih dokter Ratna. Jadi seperti itu ya dokter Ratna ya. Ya, terima kasih teruskan. Oke, terima kasih.